Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Nanyang, Ibu Sulistiawati Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Nanyang. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kelas 6 ini untuk mengikuti diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, yang merupakan salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak yang saya lakukan dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan satu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sebelum acara penyampaian materi saya sampaikan, tidak kalah pentingnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya saya perkenalan sendiri, Ibu, Bapak Ibu sudah kenal dengan saya karena setiap hari sudah berkumpul. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Kemudian di atas saya dibimbing oleh Bu Suhartini sebagai pengajar praktik. Di atas lagi ada Bu Winarsis sebagai fasilitator saya. Dalam budaya positif ini nanti kita akan belajar sama perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan segitiga restitusi. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk suatu budaya positif. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Yang pertama kita pelajari adalah perubahan paradigma. Di sini saya membutuhkan 2 guru untuk melakukan uji coba ini, yang nantinya Bapak Ibu akan lebih paham tentang perubahan paradigma. Monggo, siapa Bapak Ibu yang berkenan untuk mempraktekkan kegiatan kepalan tangan? Ini sama Budian, oh sama Pak Nur, siap. Siapa yang bertugas sebagai mengepal tangan? Jadi ada 2 guru, yang satu mengepalkan tangan, yang nanti di mana di dalam kepalan ini
merupakan ada isinya yang berharga. Kemudian tugasnya yang satunya lagi merayu yang mengepal tangan agar membuka sampai membuka, dan yang mengepal tangan bersikeras untuk menggenggam atau mau membukanya. Kata kuncinya jenengan mempertahankan apa yang ada dalam kepala Anda. Yang satunya lagi merayu sampai kepalanya dibuka. Kita kasih waktu beberapa menit ya, sampai ya boleh membujuk, merayu, diancam sampai gurunya mau membuka kepalan tangannya. Seolah-olah jenengan pegang sesuatu, Pak. Jadi Bu Tini mau tahu apa yang dipegang sama Pak Nur. Siap? Oke, silahkan dimulai, boleh berdiri di depan. Dirayu, diancam. Pertama saya tanya, Pak, itu apa kepalan tangan itu isinya? Tahu isinya apa? Tidak dikasih tahu ya? Kira-kira Bapak kayaknya isinya itu sangat menarik sekali ya? Boleh tidak saya mengetahui isinya apa? Tidak boleh. Misalnya saya kasih sesuatu, saya pengen tahu sekali isinya apa. Mungkin sesuatu ini dari saya, spesial sekali dari saya. Apa Anda menolaknya? Tapi kalau Anda berbagi dengan saya, ada di dalam kepalan tangan Anda, itu berbagi, itu lebih bagus. Berarti itu sangat rahasia ya, kepalan tangan, di dalam kepalan. Terima kasih. Berarti Anda termasuk orang yang memegang amanah. Oke, baik. Ini nanti amplopnya double Bu ya. Oke, iya. Oh iya. Maaf Ibu, dengan siapa ini? Ibu Siti ini. Oke, kira-kira Ibu mengepal kenapa ini? Berharga mungkin dari surat obligasi secara pribadi. Oke, berarti ada keterkaitan dengan orang lain juga ya. Saya termasuk orang lain, jadi yang saya harapkan sebagai orang lain, saya harus tahu. Ya tentu dong, kan kaitannya dengan orang lain. Ketika ada orang lain, saya harus tahu. Ketika kamu nanti memberikan
informasi kepada saya, nanti kita bisa kembangkan bersama-sama. Ini ada fasilitas, ada ya? Iya. Nah, pastinya karena sesuai tema, yang positif saja. Nanti mungkin kalau sudah terbuka, kita bisa bersinergi bersama, ada sana toko emas, nanti kita mampir di kafe, kita ngobrol, nanti bisa lanjutkan ya. Ya, yang penting tujuannya adalah demi kebaikan bersama. Jadi harus berbagi dong. Ya. Oh, duafa. Oke, terima kasih. Merdeka. Ternyata saya berhasil juga ya, walaupun dikategorikan sebagai kaum duafa gitu ya. Oh gitu, terima kasih. Ini Bu. Oke, baik. Pak Nur dengan bujuk rayu putih ini tidak mau mengepal tangannya. Berarti apa yang dapat diambil dari pelajaran baru saja dilakukan Pak Nur sama Bu Tini? Pelajarannya yang kita ambil apa? Integritas, karakter, apalagi yang berhubungan dengan kontrol. Berarti tadi Bu Tini mau membuka kepalan tangannya itu gara-gara rayuan ya? Dirayu, dibujuk. Sedangkan Pak Nur punya komitmen. Nah, nanti kita belajar di sini. Jadi Pak Nur walaupun dapat dirayu, diberi iming-iming, diberi sesuatu, diancam, tapi dia tetap menggenggamkan tangannya. Iya, bersikukuh. Ini di sini nanti berhubungan dengan, kita akan belajar berhubungan dengan murid, cara mengontrol muridnya. Di sini perubahan paradigma dari teori kontrol ke teori pilihan. Di sini tadi Pak Nur itu tidak bisa dikontrol oleh Bu Tini. Tetapi sedangkan Bu Tini sendiri bisa dikontrol oleh Pak Nur. Sebenarnya Bu Tini tidak mau membuka ya Bu ya? Tidak mau, tetapi dia membuka diri biar Pak Nur mengontrol Bu Tini. Ini yang dinamakan ilusi guru mengontrol murid. Jadi misal ada murid yang nakal misalnya, kita kontrol, kita bujuk dia menjadi lebih baik. Itu berarti dia mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Kontrol. Kalau dia bersikukuh tidak mau dikontrol, berarti sikapnya, perbuatannya tetap akan seperti itu. Itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Di sini membuat murid berpikir negatif tentang dirinya. Kita kalau mengkritik anak, kamu ini anak yang sering membolos. Sebaiknya kamu rajin berangkat sekolah. Berarti anak berpikir, oh aku selama ini tuh anak yang sering membolos. Berarti dia, kritikan kita itu membuat anak berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Dari di sini tentang dirinya dan membuat identitas itu menjadi gagal. Jadi kita mengkritik itu membuat anak berpikiran negatif dan identitasnya menjadi gagal. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di sini kalau kita memberi penguatan kepada anak itu akan ketergantungan dengan penguatan kita.
Dia mau berbuat sesuatu kalau kita memberikan sesuatu atau penghargaan atau pendapat. Dia akan tergantung melakukan sesuatu itu dengan ketergantungan dengan pendapat kita. Misal perbuatan itu tidak baik anak, jangan dilakukan. Berarti tidak akan dilakukan. Tuh. Itu penguatan positif. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini orang dewasa itu guru nggih. Guru itu mesti bertanggung jawab untuk membuat murid menjadi lebih baik atau berbuat hal yang kita inginkan. Yang kita inginkan, nggih, di sini kita tekankan yang kita inginkan bukan yang anak inginkan. Yang kita inginkan ini untuk memenuhi kinerja kita sebagai guru. Di sini hanya ilusi mengontrol anak. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Ini tadi kita mencoba mengubah, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa orang. Kalau perbuatan ini baik, perbuatan ini buruk, itu kita memaksa. Sedangkan untuk teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Pandangan anak terhadap sesuatu perbuatan perlu kita apresiasi, perlu kita pikirkan. Jadi tidak melulu pandangan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selalu perbuatan yang buruk pasti kita buat itu suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kita nanti belajar ke depan apa sih tujuan-tujuan anak melakukan sesuatu itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Seperti tadi Bu Tini dikontrol sama Pak Nur. Padahal untuk teori kontrol itu hanya kita, diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kalau kita tidak mau membuka ya bersikuku, mau diiming-imingi penghargaan, mau diancam dibunuh atau diapakan, itu kita mengontrol diri kita sendiri. Kemudian untuk selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori pilihan, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Kalau kita membujuk sudah gagal, kita pasti akan memaksa. Kalau di teori kontrol, kolaborasi, kerjasama, konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bekerja sama dengan orang, kita akan membuat pilihan-pilihan yang baru, bukan dengan cara pemaksaan. Kemudian dalam stimulus respon, kita itu model berpikir menang kalah. Seperti tadi Bu Tini sama Pak Nur merasa menang karena Bu Tini mau membuka. Kalau di teori pilihan, menang-menang, sama-sama menang, karena kita berpikirnya dari pandangan orang lain. Anak merasa, oh pandanganku dihargai sama Bu Guru, perilakuku dihargai sama Bu Guru, seperti itu. Selanjutnya, makna disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa yang terlintas oleh Bapak Ibu tentang kata-kata disiplin? Ada lagi. Waktu. Oke. Di sini disiplin tadi tetap dalam sepintas atau benak kita pasti akan aturan. Dipaksa, tidak nyaman, peraturan. Lah,
Di sini kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri sendiri. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin ini sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, hukuman kalau tidak mematuhi, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini nanti disiplin itu berhubungan dengan yang kita hargai, yang kita yakini mencapai tujuan yang mulia. Bukan ketidaknyamanan atau takut akan aturan. Disiplin selanjutnya adalah yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal. Universal itu umum, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi diyakini oleh khalayak umum, universal semua. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pelajar di Indonesia yaitu yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif dan masih ingat lagunya? Ada lagu biar kita ingat terus apa profil pelajar Pancasila. Butini masih ingat? Dia? Lupa? Ayo kita nyanyi bersama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, aktif dan bernalar kritis. Ulangi lagi biar kita ingat apa tujuan kita mendidik anak-anak kita. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi Bapak Ibu, inilah profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Tujuan kita mendidik, menuntun anak-anak kita mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan segala sesuatu itu pasti ada motivasi. Motivasi atau dorongan. Yang pertama di sini dibagi menjadi 3,
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contoh motivasi eksternal. Contoh seperti ini. Anak mengerjakan PR karena takut kena hukuman. Berarti ini motivasinya eksternal. Aku mengerjakan PR lah biar tidak mendapat hukuman dari guru. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga masuk motivasi eksternal. Contohnya, aku mau mengerjakan PR biar nanti dipuji sama Bapak Ibu guru. Berarti dia motivasinya mengerjakan PR yaitu untuk mendapat pujian. Sedangkan yang ketiga yaitu motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Atau ini yang masuk dalam motivasi internal. Saya mengerjakan PR, saya mau menjadi lebih baik, saya biar menjadi pintar, saya biar menjadi lebih paham. Jadi untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan pujian. Nah, kita sebagai guru harus menumbuhkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid sudah memiliki motivasi internal tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan pernah terpengaruh oleh adanya hukuman ataupun hadiah. Gak iso diiming-imingi seperti itu. Jadi muncul dari dalam diri anak sendiri. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman di sini pasti selalu berpihak satu arah. Guru yang memberikan hukuman dan murid yang menerima hukuman tersebut tanpa kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Contoh, misal ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kamu tidak mengerjakan tugas, silahkan lari keliling lapangan, itu hukuman. Anak kita belum sepakat dengan anak. Jadi anak, guru yang memberi perintah, guru yang memberi hukuman, anak yang menerima hukumannya tanpa kesepakatan. Sedangkan konsekuensi di sini sudah terencana, sudah disepakati antara guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru dan sudah diketahui oleh murid sebelumnya apa konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Contoh, misal anak yang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya sebelumnya diberi tambahan tugas. Itu konsekuensi. Jadi sudah disepakati dengan anak. Sedangkan penghargaan yaitu pemberian hadiah kepada murid terhadap suatu pencapaian. Pastinya kalau penghargaan itu pencapaian yang baik, yang mana penghargaan ini dapat memunculkan atau menghancurkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Disinilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit. Sakit hatinya itu untuk jangka panjang biasanya. Kalau kena hukuman. Kalau konsekuensi itu sakitnya atau merasa bersalahnya itu dalam jangka waktu yang pendek. Kalau mendapat hukuman pasti anak nanti akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman pasti paksaan.
Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan atau stimulus respon. Hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep dirinya menjadi buruk. Identitas gagal. Kalau konsekuensi, konsep dirinya menjadi lebih baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan biar tidak terkena hukuman, disembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, anak akan mematuhi peraturan. Hukuman, anak bisa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, hanya bersifat jangka pendek. Dari ini nanti coba Bapak Ibu, saya mempunyai beberapa contoh tindakan guru, tolong nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bagus. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, minta 15 kali menggunakan sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan tugas teman yang telah Iya, bagus. Konsekuensi. Yang ke tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, betul Mbak Di. Konsekuensi. Konsekuensi ini di sini bedanya. Bedanya di sini untuk pelajaran PJOK. PJOK di sini kita tekankan di pelajaran PJOK mungkin sudah ada konsekuensi dengan kesepakatan antara Bapak Ibu guru PJOK dengan murid. Untuk nanti apabila terlambat datang pelajaran saya, nanti anak-anak keliling lapangan 2 kali. Itu konsekuensi, kesepakatan. Kalau di sini kan terlambat hadir di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tadi berupa pemberian hadiah. Kalau dihukum oleh penghargaan di sini dimaksud bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta bujukan. Jadi ada imbalannya, ada upahnya, ada hadiahnya, baru anak menjalankan sesuatu. Ini termasuk dorongan atau motivasi eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Apabila tidak dihargai, tidak akan melakukan sesuatu tersebut. Di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993.
Yang pertama, penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, orang akan melakukan sesuatu apabila diberi hadiah. Untuk jangka panjangnya, orang akan ketergantungan, harus mendapat penghargaan saat melakukan sesuatu. Bila tidak melakukan sesuatu, pasti tidak akan. Apabila melakukan sesuatu itu tanpa hadiah atau penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Ini ketergantungan. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Apa toh kok bisa penghargaan itu menghukum? Penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi aku tidak mendapat penghargaan dari Bu Guru. Saya merasa seperti orang yang dihukum. Ini penghargaan yang menghukum. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan di sini membuat anak kurang tepat, kurang fokus, kurang konsen untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak tepat, gerusa-gerusu, karena ada tujuannya penghargaan tadi. Jadi tidak tepat. Kemudian yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Apa tuh maksudnya? Penghargaan itu akan membuat orang tidak maksimal. Tidak maksimal melaksanakan sesuatu karena mereka sudah merasa gagal terlebih dahulu. Ini tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Apa toh maksudnya penghargaan merusak hubungan? Contoh dalam kelas, misal kita mengadakan tanya jawab, anak yang menjawab terus kita beri hadiah. Sedangkan anak yang tidak, kita tidak beri hadiah. Nah, anak yang tidak diberi hadiah itu tadi akan benci, akan iri sama anak yang diberi hadiah terus. Lah, disinilah penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Apa toh maksudnya menurunkan kualitas ini? Jadi penghargaan kalau tahu apa penghargaannya berupa apa, maka anak-anak tidak akan secara maksimal melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Di sini ada contoh dua kelompok. Yang kelompok pertama itu sudah diberitahu, nak, nanti kamu kalau bagus hasil kelompokmu akan mendapat hadiah berupa misal buku. Kelompok A. Yang kelompok B tidak diberitahu. Pokoknya diberi semangat saja, ayo nak silakan kerjakan tugas kelompoknya sekreatif mungkin. Karena kelompok A tadi sudah tahu kalau hadiahnya hanya berupa buku, merasa lah gak seapi-apian kadar hadiah buku. Lah, ini mematikan kreativitas. Sedangkan kelompok yang B tadi tidak tahu hadiahnya apa, jadi dia berlomba, bersemangat membuat sekreatif mungkin tugas kelompoknya. Di sini, ini penghargaan yang mematikan kreativitas. Kemudian, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau internal. Tadi sudah saya jelaskan, kalau motivasi yang baik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri. Kalau dikasih penghargaan berarti itu motivasi eksternal. Jadi penghargaan akan secara otomatis mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini ada 5. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Siapa yang Bapak Ibu tahu
apa itu kebutuhan bertahan hidup, yang terdiri dari yang biasa kita apa? Iya, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dan perasaan aman. Ini kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Di sini saya contohkan sesuatu anak itu pasti melakukan sesuatu tadi untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Contoh tidak jauh adalah anak kita sendiri, murid saya sendiri. Kita ambil saya contoh Fakih ya. Dia melakukan hal-hal seperti itu pasti dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dia pengen rasa aman. Dia melakukan sesuatu itu pasti yang pertama mungkin rasa aman. Yang kedua, kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima. Kasih sayang ini berhubungan dengan hubungan sosial, kasih sayang, dan diterima di suatu kelompok. Sama tadi, Fakih melakukan sesuatu biar diperhatikan oleh kita, Bapak Ibu Guru. Betul apa enggak Bapak Ibu Guru? Kalau kita lihat latar belakang anak tersebut, pasti anak itu membutuhkan kasih sayang, perhatian, rasa diterima, karena di rumah tidak diperhatikan. Selanjutnya yaitu rasa kebebasan. Bebas melakukan apa saja yang dia lakukan, anak-anak yang lakukan, ini kebebasan. Sama, Fakih melakukan itu untuk kebebasan, keluar dari zonanya di rumah. Yang keempat, kesenangan. Di sini kesenangan untuk bermain, tertawa, kesenangan dia merasa senang. Karena mungkin di rumah dia sudah tidak senang dengan keadaannya, tidak bisa menerima keadaannya, dia butuh kesenangan. Jadi dia berulah di sekolah itu salah satunya untuk memenuhi kesenangannya. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan. Sama, Fakih itu berbuat seperti itu biar dia merasa hebat, diakui bahwa aku ini hebat, dia dapat bertahan hidup dengan kondisi keluarga seperti itu, kemudian dia merasa hebat dan mengatur-ngatur temannya. Ini rasa penguasaan, dia butuh diakui, dia diakui kalau aku ini hebat. Jadi mulai dari sekarang ya Bapak Ibu, kita mencoba mencari murid-murid kita, anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu, apa sih kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Kalau kita sudah ketemu apa kebutuhan dasarnya, kita berikan kebutuhan dasar tersebut. Jadi nanti bisa membuat anak-anak menjadi lebih dihargai. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak-anak itu melanggar nilai-nilai itu biar tadi mendapat perhatian, kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan hidup, pengen kebebasan, pengen kesenangan, dan pengen penguasaan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini nanti saya akan menampilkan video, jadi biar Bapak Ibu
jelas tentang perbedaan antara kelima posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi. Itu tadi contoh video posisi kontrol sebagai penghukum, selalu berpacu berpedoman pada aturan. Kemudian selanjutnya Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, Bapak Naren. Ibu bisa Kamu lihat kenapa perbedaannya. terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Merasa? Iya, membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi Neni. Jadi Bapak Ibu kalau dengan video terlihat jelas 5 perbedaan, 5 posisi kontrol. Perbedaan 5 posisi kontrol. Yang tadi yang pertama itu penghukum. Guala nggih. Kemudian pembuat merasa bersalah. Dari 2 posisi kontrol itu merupakan identitas gagal dan motivasinya itu untuk menghindari hukuman. Sedangkan untuk posisi kontrol teman dan pemantau lebih lembut. Dia identitas berhasil sukses, tetapi masih dalam kontrol dari luar motivasinya, yaitu mengharapkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan yang terakhir tadi yaitu manajer. Inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di murid, yaitu sebagai posisi kontrol manajer yang akan menciptakan identitas murid itu berhasil dan menghargai diri sendiri. Jadi murid ini diajak untuk menyelesaikan dari apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, bukan kita yang menyuruh. Seperti tadi, Naren terlambat. Kenapa? Karena lupa nyetel alarm, bangunnya kesiangan. Kemudian digali lagi, apa yang harus kamu lakukan? Naren sendiri yang menjawab, menyetel alarm. Kalau lupa bagaimana? Naren sendiri lagi yang memberi solusi, yaitu menyuruh kakaknya dan ibu untuk menyetelkan alarm, biar bangunnya tidak kesiangan. Di sini, inilah posisi di mana kita Bapak Ibu guru untuk mengatasi masalah-masalah murid yang ada di sekolah.
Jadi anak digali, mencari solusi sendiri dengan bimbingan, dengan tuntunan kita agar anak bisa menimbulkan motivasi dirinya sendiri. Yang terakhir tadi Naren dalam posisi Bu Guru yang posisi kontrol manager, dia lebih semeringah nggih. Walaupun takut, terlambat, tapi dia lebih semeringah karena tidak dihukum. Kemudian dia diberi solusi sendiri, seperti itu. Selanjutnya, dari 5 posisi kontrol, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan-pertanyaan. Ini yang Bapak Ibu Guru ucapkan, kemudian ini sebagai posisi kontrol apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu, tadi itu maksudnya dalam apa? Kecewa, merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, posisi kontrol penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Teman, ya. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, iya bagus Ibu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah paham ya? Sedikit paham tentang 5 posisi kontrol. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, yang diyakini dan diindahkan oleh warga kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ini dibuat oleh guru bersama-sama dengan murid. Ini nanti akan saya contohkan proses keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 6. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas atau sekolah atau murid-murid untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan atau keyakinan yang mereka inginkan, ditulis pada sticky note atau kertas. Semua anak boleh lebih dari 1 menulis apa sih pendapatnya peraturan yang perlu disepakati. Kemudian setelah anak-anak menulis apa saja yang ditulis anak, kita tempel di papan tulis. Satu persatu anak memberikan pendapatnya pada sticky note dan ditempel di papan tulis. Anak-anak menuliskan apa pendapatnya itu, kemudian disusun menjadi suatu keyakinan kelas yang lebih umum. Kalau biasanya di sini tadi anak harus melaksanakan piket kelas, harus menyapu, membuang sampah sembarangan, itu masih khusus. Kita buatkan nilai yang tadi universal. Apa sih yang berhubungan dengan menyapu, mengerjakan piket, membuang sampah di tempat sampah, itu hubungannya dengan nilai universal apa? Menjaga kebersihan kelas. Jadi menjaga kebersihan kelas apa saja ditempel sesuai dengan nilai-nilai universalnya apa. Di sini ada beberapa nilai universal, yang atas ini nilai universal, dan ini tadi pendapat anak-anak, peraturan, tidak boleh
membuang sampah sembarangan, menyapu kelas, ini masuknya di sini-sini. Selanjutnya, oh ya, masih yang tadi nggih, mengubah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misal, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh ada kata dilarang. Harus diubah menjadi ke positif. Atau membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh menyontek, berarti mengerjakan sendiri. Jadi tidak boleh ada kata-kata negatif. Apabila anak-anak mencurahkan pendapatnya tadi ada kata negatif, berarti diubah menjadi ke positif. Kemudian setelah tersusun tadi, dicurahkan kembali, ditinjau kembali, sudah ada yang betul atau masih ada yang salah, kita tinjau kembali, ditinjau ulang. Kemudian keyakinan kelas jangan terlalu banyak, cukup 3 atau sampai 7 keyakinan kelas atau prinsip, biar nanti kalau kebanyakan anak-anak malah tidak menjalankannya, sulit mengingatnya. Selanjutnya setelah keyakinan kelas tadi tersusun, selesai dibuat, kemudian kita menandatangani. Kalau menandatangani anak-anak lebih susah, saya menggunakan ide dengan sitik jari jempol. Nah, jadi anak-anak sudah meyakini apa yang tadi dibuat bersama-sama, berarti harus wajib menjalankannya dan tahu konsekuensinya. Dengan ditunjukkan dia sudah mencitik jempolnya. Kemudian ini keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat. Seperti ini saya letakkan di dekat pintu masuk. Nanti setelah ini Bapak Ibu yang lain bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Untuk kelas yang rendah jangan banyak-banyak, cukup beberapa yang mudah diingat oleh anak. Untuk kelas tinggi monggo nanti bisa membuat juga. Bila belum paham nanti bisa kita berkolaborasi bersama. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Lanjut. Ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa toh restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas kesalahannya. Jadi tidak selalu guru yang memberikan solusi, kamu harus seperti ini, tapi murid yang mempunyai solusi. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa toh yang mereka inginkan, tujuan mulia apa yang akan mereka inginkan, dan bagaimana toh mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dimaksud dengan restitusi. Yang tadi yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada tambahan, kalau untuk hukuman tadi nanti bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi positif. Yang ini nanti akan kita bentuk di sekolah kita. Kalau yang dua tadi sudah nggak, kita fokus ke restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak-anak memilih solusi apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi anak sudah mencari solusinya, kemudian oh iya, aku harus melakukan seperti ini untuk jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan,
Kemudian kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau ini korban mendapatkan ganti. Selanjutnya restitusi itu murid mendapat penguatan. Dikuatkan oleh kata-kata oleh bu guru. Kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau hukuman tadi murid tersakiti. Selanjutnya masalah dapat terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan hukuman perilakunya pasif dan pasti akan terulang kembali perilaku kesalahannya. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau atas perilaku yang dibuatnya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Inilah restitusi. Murid menghormati diri dan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi seperti tadi, restitusi itu misal ada masalah kita cari solusi bersama, jadi anak tidak benci sama gurunya. Itu restitusi. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi tadi ada yang istilah segitiga restitusi, yaitu 3 langkah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 langkah tersebut apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi berbentuknya segitiga, maka dinamakan segitiga restitusi. Apa saja sih yang masuk dalam langkah-langkah menstabilkan identitas itu? Ini, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi anak yang habis berbuat salah kita stabilkan emosinya dulu. Apa saja perkataan yang bisa menstabilkan? Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu untuk menstabilkan. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kata-kata atau kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas anak yang berbuat salah tadi. Setelah anak-anak stabil, yang dilakukan langkah kedua yaitu validasi kebutuhan. Tadi sudah kita bahas bahwa anak atau murid melakukan suatu tindakan pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini validasi kebutuhan. Kebutuhannya tadi ada berapa kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar yang perlu dibutuhkan oleh anak. Bagaimana toh ciri-ciri validasi kebutuhan itu? Guru mengucapkan atau guru berkata,
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian ada juga, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk besok? Itu kata-kata atau kalimat-kalimat untuk proses validasi kebutuhan. Selanjutnya, untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tadi keyakinan kelas. Kalau kita lingkupnya kelas, apa yang dia lakukan pasti ada hubungan dengan keyakinan kelas. Dari di situ guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Perbuatanmu itu masuk dalam keyakinan kelas apa? Nilai-nilai universal apa yang telah kita kesepakati? Kelas ideal apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu rasakan? Nah, ini adalah kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah diyakini atau diindahkan. Ini nanti ada contoh saya melakukan segitiga restitusi untuk kesalahan yang dibuat oleh salah satu murid saya. Ada yang perlu ditanyakan ke Bu Riris anak-anak untuk tugasnya? Oke, silakan dilanjut mengerjakannya. Mas Vito, ayo coba ke sini nak. Duduk sini sayang. Apa benar tadi Mas Vito yang buang sampah sembarangan di situ kertas? Ini kamu punya alasan kenapa kamu bisa membuang sampah sembarangan? Baiklah, di sini itu tidak menyalahkan kamu. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah membuang sampah. Bu Riris juga pernah membuang sampah sembarangan. Apakah kamu merasa senang ketika kamu membuang sampah sembarangan di kelas? Oke, berarti ketika Mas Vito membuang sampah sembarangan atau kertas sembarangan tidak ada manfaatnya ya? Di samping tidak ada manfaatnya, justru membuang kertas sembarangan di kelas bisa membuat kelas menjadi kotor. Jadi perbuatan Mas Vito itu merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk kelas kita. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Kamu masih ingat kan tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat bersama? Coba, keyakinan kelas apa yang berhubungan dengan perbuatan yang baru Mas Vito lakukan? Iya, betul. Itu artinya Mas Vito ingat tentang keyakinan kelas kita. Kita kembali ketika Mas Vito membuang sampah sembarangan. Apakah itu salah satu cara menjaga kebersihan kelas? Ya, tidak. Dari yang didengar tadi, dengan membuang kertas sembarangan dapat membuat kelas kita menjadi kotor. Mas Vito tidak merasa senang atau puas. Menurut Ibu, ada cara lain untuk menghilangkan kejengkelan, kekecewaan karena tidak menemukan jawaban dari soal yang Ibu berikan? Kalau menurut Mas Vito, apa yang bisa Mas Vito lakukan untuk itu? Kita akan
Ya bagus, semoga hal ini dapat membuat Mas Vito dan teman-teman menjadi lebih baik. Ya, sekarang kamu lakukan apa yang kamu ucapkan tadi sebelum kamu kembali ke tempat duduk. Oke, kita laksanakan ya nak ya. Saya minta maaf ya teman-teman. Ketika anak membuang sampah sembarangan, yaitu berhubungan dengan keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas. Dari situ saya hanya menuntun anak untuk mencari solusinya sendiri. Solusinya apa ketika dia membuang sampah sembarangan itu? Mencari alasan kenapa dia membuang sampah, mencari memvalidasi kebutuhan apa yang dia butuhkan. Setelah itu menanyakan keyakinan kelasnya. Itu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya untuk materi pemahaman tentang budaya positif sudah selesai. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya tentang budaya positif yang belum dipahami. Apa yang mau bertanya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang akan saya tanyakan, sifat memaksa itu kan tidak baik. Berarti di sini memaksanya guru dalam memaksa pada anak harus memilah-milah memilih. Jadi tidak semua yang dipaksakan itu baik. Berarti di sini kalau boleh saya tanyakan, sifat memaksa yang bagaimana yang harus dilaksanakan untuk ini tadi pembelajaran ilusi. Terima kasih. Sifat memaksa bagaimana yang bisa dilakukan untuk ilusi kontrol ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tidak boleh memaksa. Kita harus mendekati anak, apa pilihan anak, apa keinginan anak, jadi kita mengikuti anak, tapi masih dalam koridor yang batas-batas kebaikan. Kalau kita memaksa, anak itu tidak akan jera. Kalau kita memaksa anak-anak itu tidak akan jera. Jadi baiknya tadi Bu, kita sebagai posisi kontrol menanyakan solusi apa. Kalau anak kita tuntut, kita paksa untuk berbuat baik. Jadi nanti anak itu sekali bisa berbuat baik, tapi selanjutnya nanti akan melakukan perbuatan itu. Nah, mengulang lagi. Jadi kita tidak memaksa, tetapi kita mencari solusi bersama dengan murid dari kesalahan yang mereka buat. Tidak boleh memaksa. Intinya itu, kita tidak boleh memaksa. Ada pertanyaan lain? Ini? Dia? Tidak ada Pak Yanto? Tidak? Bu Tias? Bu Ita? Sudah juga Bu Hani? Sudah paham atau masih dalam angan-angan? Oh iya, ternyata seperti ini budaya positif. Pak Takim? Anur? Oke, iya. Demikian ya Bapak Ibu ya, budaya positif yang pernah saya lakukan di sekolahan, dan kedepannya saya mohon
kita berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif bersama di sekolah kita agar sekolah kita semakin lebih baik. Budaya positif kita terapkan bisa dengan pembiasaan yang baik, yang positif, dan tadi masih terlihat kita tidak ada hukuman, konsekuensi, tapi kita menggunakan segitiga restitusi, bicara dengan anak, mencari solusi bersama, duduk bersama. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Kita semoga ke depan bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita agar bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini, materi yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua dapat bermanfaat dan dapat membuat sekolah menjadi lebih baik. Amin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tentang budaya positif ini tutur kata saya dan perilaku saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan sekali lagi terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya dan waktu Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk foto sebentar nggih Bapak Ibu di depan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hadijah Sita Amika, murid kelas 6 SD Negeri 1 Danyang. Saya sangat senang ketika Bu Riris membantu kami kelas 6 untuk membuat keyakinan kelas, yaitu suasana kelas yang kami inginkan dan harapkan. Dengan keyakinan kelas tersebut semoga tercipta budaya positif di kelas dan sekolahan kami, sehingga kami menjadi murid yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan cita-cita pelajar Indonesia dalam profil belajar Pancasila. Terima kasih Bu Riris telah membuat kami menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nicholas Kurniawan Nato, murid kelas 6 SD Negeri 1 Danyang. Saya sangat bersemangat sekali ketika membuat keyakinan kelas yang dibimbing oleh Bu Riris. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dengan budaya positif adanya keyakinan kelas kita lebih disiplin dan akan terbentuk budaya positif di kelas maupun sekolahan. Selain itu kita lebih menghargai orang lain dan diri sendiri dan serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bu Riris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulistiowati, Kepala SD Negeri 1 Danyang. Di sini saya dan keluarga besar SD Negeri 1 sangat senang dan bangga karena salah satu dari teman saya atau guru saya lolos CGP Angkatan ke-7. Dengan adanya teman saya yang lolos itu tadi, banyak sekali tambahan ilmu yang didapat, terutama bagi saya dan guru-guru serta keluarga besar SD Negeri 1 Danyang, terutama dengan diadakannya diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Endang Tri Riswati Ningsih SPD SD. Dengan adanya diseminasi budaya positif tadi membuat terutama diri saya pribadi dan teman-teman guru menjadi tahu apa itu budaya positif, karena sebetulnya di sekolah saya sudah banyak yang dilaksanakan tapi tidak tahu maknanya apa itu budaya positif. Semoga dengan adanya tambahan ilmu dari CGP yang sudah lolos tadi bisa membuat teman-teman saya pribadi dan anak-anak didik saya menjadi lebih semangat, lebih maju dalam melaksanakan tugas dan membuat menjadi SD Negeri 1 Danyang
bertambah maju, prestasinya juga menjadi semakin baik, sehingga bisa melaksanakan kebiasaan atau pembiasaan-pembiasaan yang baik dan sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah tentang pemuda atau profil pelajar Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan, sehingga bisa membuat kemajuan ke depannya SD Negeri 1 Tundanyang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutini, saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Fikih Kerti di SD Negeri 1 Tundanyang. Saya sangat mengapresiasi kegiatan guru penggerak yang sudah Ibu Tri Endang Riswati Ningsih laksanakan. Sangat keren, sangat bagus, sangat menginspirasi untuk saya dan guru-guru yang lain dalam membina dan mendidik siswa-siswi kami menjadi siswa-siswi yang lebih baik. Tetap semangat Ibu Riris. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.